Selamat pagi anak-anak, salam jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Di masa pandemi COVID-19 ini, anak-anak masih diperkenankan untuk belajar secara mandiri dari rumah masing-masing. Sebagai panduannya, Ibu akan menjelaskan materi pertemuan kita hari ini, yakni berkaitan dengan kepadatan penduduk. Sebelum Ibu melanjutkan penjelasan berkaitan dengan materi tersebut, alangkah baiknya kita perhatikan gambar berikut ini. Dengan memperhatikan gambar tersebut, maka timbullah beberapa pertanyaan. Seberapa padatkah penduduk di daerah tempat tinggalmu? Masih adakah lahan yang cukup untuk ditinggali atau tidak? Nah, anak-anak, tahukah kamu apa itu kepadatan penduduk? Kepadatan penduduk adalah perbandingan banyaknya jumlah penduduk dengan luas daerah berdasarkan satuan luas tertentu. Kepadatan penduduk adalah perbandingan banyaknya jumlah penduduk dengan luas daerah berdasarkan satuan luas tertentu. Ada 4 macam kepadatan penduduk. 1. Kepadatan penduduk fisiografis. 2. Kepadatan penduduk agraris. 3. Kepadatan penduduk aritmatik. Dan yang keempat, kepadatan penduduk ekonomi. Bagaimana cara menghitung kepadatan penduduk tersebut? Kepadatan penduduk fisiografis, kepadatan penduduk agraris, aritmatik, dan juga ekonomi. Mari kita ikuti penjelasan berikutnya. Yang pertama, kepadatan penduduk fisiografis. Kepadatan penduduk fisiografis adalah perbandingan antara jumlah penduduk total, baik yang berprofesi sebagai petani maupun yang bukan berprofesi sebagai petani, dengan luas lahan pertanian. Nah, untuk mencari angka kepadatan penduduk fisiografis digunakan rumus kepadatan penduduk fisiografis sama dengan jumlah penduduk per luas lahan pertanian. Perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui pada tahun 2015 jumlah penduduk wilayah Lawomangga sebanyak 7.584.000 jiwa dengan luas lahan pertaniannya adalah 154.820 km persegi. Berapakah kepadatan penduduk fisiografis wilayah tersebut? Ibu ulangi. Diketahui jumlah penduduk wilayah Lawomangga pada tahun 2015 yakni 7.584.000 jiwa dengan luas lahan pertaniannya adalah 154.820 km. Berapakah kepadatan fisiografis wilayah tersebut? Tadi sudah disampaikan rumus untuk menghitung kepadatan penduduk fisiografis adalah jumlah penduduk total baik yang bekerja di sektor pertanian ataupun yang bukan bekerja di sektor pertanian per luas lahan pertanian. Maka didapat 7.584.000 dibagi 154.820 sama dengan 48,99 jiwa per kilometer persegi, atau kalau dibulatkan menjadi 49 jiwa. Angka tersebut berarti kepadatan penduduk di wilayah Lawomangga adalah 49 jiwa untuk setiap 1 kilometer persegi. Atau dengan kata lain, setiap 1 kilometer persegi luas wilayah Lawomangga dihuni sebanyak 49 jiwa.
Baik, kita lanjut yang kedua, kepadatan penduduk agraris. Kepadatan penduduk agraris adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian dengan luas lahan pertanian. Rumusnya, kepadatan penduduk agraris sama dengan jumlah penduduk petani per luas lahan pertanian. Maka, perhatikan contoh soal berikut ini. Contoh soalnya, pada tahun 2015, jumlah penduduk wilayah Lawomangga adalah 7.584.000 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut, sebanyak 2.050.000 jiwa bekerja sebagai petani. Sedangkan luas wilayah pertaniannya adalah 154.820 km persegi. Berapakah kepadatan penduduk agrarisnya? Nah, sebelum kita menjawab, tadi sudah disampaikan rumus untuk menghitung kepadatan penduduk agraris sama dengan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian per luas lahan pertanian. Nah, dari soal tersebut, maka dapat diketahui wilayah Lawomangga jumlah penduduk totalnya adalah 7.584.000, namun dari jumlah tersebut yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 2.050.000 dengan luas lahan pertaniannya adalah 154.820 km persegi. Maka kita gunakan rumus demikian, penyelesaiannya 2.050.000 per 154.820 dapatnya 13 jiwa per kilometer persegi. Nah, artinya setiap 1 kilometer persegi wilayah Lawomangga akan dihuni oleh 13 jiwa atau 13 orang penduduk desa atau wilayah Lawomangga tersebut. Yang ketiga, kepadatan penduduk aritmatik. Kepadatan penduduk aritmatik adalah perbandingan antara jumlah penduduk total yang berada di suatu wilayah tanpa memandang mata pencarian dengan luas wilayah secara keseluruhan, baik wilayah lahan pertanian ataupun tidak. Ibu ulangi, kepadatan penduduk aritmatik adalah perbandingan antara jumlah penduduk total atau jumlah penduduk secara keseluruhan tanpa memandang mata pencarian dengan luas wilayah secara keseluruhan, baik wilayah lahan pertanian ataupun tidak. Untuk mencari kepadatan penduduk aritmatik, maka digunakan rumus kepadatan penduduk aritmatik sama dengan jumlah penduduk per luas wilayah dalam kilometer persegi. Untuk itu, perhatikan soal berikut ini. Pada tahun 2015, jumlah penduduk di wilayah Lawomangga sebesar 7.584.000 jiwa. Sedangkan luas wilayah tersebut secara keseluruhan seluas 226.782 km persegi. Berapakah kepadatan penduduk aritmatik wilayah tersebut? Ibu ulangi, di tahun 2015 jumlah penduduk wilayah Lawomangga adalah 7.584.000 jiwa. Dengan luas wilayah secara keseluruhannya adalah 226.782 km persegi. Berapakah kepadatan penduduk aritmatik tersebut? Rumusnya adalah kepadatan penduduk aritmatik sama dengan jumlah penduduk secara keseluruhan per luas wilayah secara keseluruhan. Maka diperoleh angka
7.584.000 per 226.782 sama dengan 33,44 jiwa. Artinya, kepadatan penduduk di wilayah Lawomangga adalah 33 jiwa untuk setiap 1 kilometer persegi. Dengan kata lain, setiap 1 kilometer persegi luas wilayah Lawomangga dihuni sebanyak 33 orang atau 33 jiwa. Berikut kita masuk kepadatan penduduk ekonomi. Nah, kepadatan penduduk ekonomi adalah perbandingan antara jumlah penduduk pada suatu wilayah berdasarkan kemampuan wilayah yang bersangkutan. Atau dengan kata lain, kepadatan penduduk ekonomi yakni kepadatan yang dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut dengan kemampuan ekonomi yang berada di wilayah tersebut. Nah, anak-anak, biasanya kepadatan penduduk ekonomi di setiap daerah tentunya tidak sama. Ada daerah di daerah tertentu dengan produk domestik brutonya yang besar, dengan lapangan pekerjaan yang banyak, akan memiliki kapasitas ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lain yang mungkin lapangan pekerjaannya itu sedikit. Sebagai contoh, misalnya kawasan terluar Indonesia yang sektor ekonominya hanya perikanan dan pertanian subsisten. Tentu saja daerah tersebut akan memiliki kapasitas ekonomi yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan kota-kota terbesar di Indonesia seperti Jakarta dan Bandung. Nah, anak-anak, dengan menggunakan pendekatan tersebut, kita dapat mengetahui apakah suatu wilayah mengalami overpopulasi, underpopulasi, atau malah justru memiliki jumlah penduduk optimum. Nah, hal ini kalian dapat gunakan untuk merencanakan program pembangunan sarana dan prasarana ataupun pengembangan perekonomian lokal di suatu wilayah tertentu. Nah, anak-anak, apa dampak dari kepadatan penduduk? Kepadatan penduduk pada daerah tertentu akan memiliki efek samping terkait dengan permasalahan penduduk. Antara lain, yang pertama, munculnya kawasan-kawasan slum area atau kawasan kumuh di wilayah perkotaan dengan rumah-rumah yang tidak layak huni. Yang kedua, tingginya kompetisi di dunia kerja. 3. Turunnya kualitas lingkungan, di mana akan terjadi pencemaran di mana-mana, khususnya di wilayah perkotaan. 4. Terganggunya stabilitas keamanan. Nah, itu adalah dampak dari kepadatan penduduk. Nah, bagaimanakah langkah-langkah penanggulangan masalah kepadatan penduduk? Yang pertama, melaksanakan program transmigrasi. Artinya perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang jarang penduduknya. Yang kedua, melaksanakan program pemerataan pembangunan sampai ke pelosok daerah yang terpencil. Yang ketiga, melengkapi sarana dan prasarana sosial masyarakat hingga ke pelosok desa. Yang keempat, pendirian pusat-pusat industri dan perdagangan di berbagai daerah. Dan yang terakhir, membuat peraturan pemerintah yang mengatur tentang migrasi, yakni berkaitan dengan imigrasi dan emigrasi. Imigrasi adalah perpindahan penduduk yang masuk dan menetap di negara tertentu, sedangkan emigrasi adalah perpindahan penduduk yang keluar
dari suatu negara dan menetap ke negara lain. Demikianlah anak-anak materi pertemuan kita hari ini. Terima kasih, sampai ketemu pada pekan depan.